Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan diagnostik molekuler serta terapi protein untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bioteknologi molekuler yang diampu oleh Ibu Dr. Yusda Kasalimi SSI MSI. Kami dari kelompok magang UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 dari program studi S1 Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Alia Nadia Paramita Rauf dengan NIM 44242011. Kemudian rekan saya Putri Amalia Ngabito dengan NIM 44242013. Kemudian rekan saya Nur Fadila Pulukadang dengan NIM 44242025 serta rekan saya Rizkawati Pemulango dengan NIM 44242003. Jadi materi yang pertama yaitu diagnostik molekuler. Diagnostik molekuler merupakan teknik biologi molekuler untuk mendapatkan informasi tentang etiologi penyakit, mengidentifikasi kerentanan individu untuk mendapat penyakit tertentu, dan menentukan diagnosis atau prognosis penyakit berdasarkan analisis DNA atau hasil ekspresinya. Prinsip kerja dari diagnostik molekuler ada 3, yaitu yang pertama mendeteksi kelainan atau penyimpangan atau status patologi individu atau pasien. Kemudian yang kedua menggunakan sampel DNA atau hasil ekspresinya, RNA dan protein untuk mendapatkan informasi dan menegakkan diagnosis. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan hasil uji atau deteksi molekuler tersebut untuk diagnosis, klasifikasi, prognosis, dan memantau respon terapi atau perjalanan penyakit. Pentingnya diagnostik molekuler yaitu yang pertama informasi biologi molekuler atau DNA dan hasil ekspresinya menjelaskan berbagai aspek medik atau klinik penyakit, kelainan atau penyimpangan. Kemudian interpretasi yang mendalam tentang penyakit dan kelainan pada tingkat molekul, dan interpretasi yang mendalam tentang penyakit dan kelainan diimplementasikan untuk uji diagnosis, terapi, pemulihan, dan pencegahan. Tujuannya yaitu yang pertama mendapatkan konsep esensial yang bermanfaat untuk identifikasi marka atau penanda molekuler penyakit. Yang kedua yaitu mengaplikasikan atau menerapkan uji molekuler untuk memantau penyakit, menentukan strategi penanganan dan pengelolaan penyakit, dan mengantisipasi akibat atau hasil penanganan suatu penyakit. Metodologi, langkah-langkah yang diambil dalam diagnosis molekuler yang pertama isolasi atau ekstraksi DNA, genom atau RNA dari sel. Kemudian yang kedua, identifikasi DNA atau hasil ekspresinya, antara lain PCR, hibridisasi blood Southern, Northern, dan Western. Kemudian yang ketiga ada karakterisasi gen, antara lain sequencing, FLT, gen cloning, dan lain-lain. Yang keempat ada analisis kualitatif meliputi patologi, mutasi, polimorfisme, dan lain-lain. Kemudian ada analisis kuantitatif yaitu konsentrasi DNA, RNA, dan protein. Prosedur diagnostik imunologis. Nah, diagnostik imunologis merupakan diagnosis yang berdasarkan reaksi imunologis. Prosedur diagnostik imunologi mencakup penggunaan antibodi yang sensitif, spesifik, dan sederhana untuk berbagai aplikasi seperti pengujian obat, penilaian dan pemantauan kanker, dan deteksi patogen. Sampel pemeriksaan imunologis antara lain yaitu darah, plasma, serum, jaringan, leleran, sekresi, dan ekskresi. Metode pemeriksaan imunologis yaitu antara lain ada aglutinasi, presipitasi, immunodiffusion, immunoassay, immunoblotting, dan immunochromatografi. Secara umum, berbagai metode diagnostik molekuler telah dikembangkan dan digunakan untuk berbagai aplikasi dalam pengujian infeksi parasit dan identifikasi patogen. Salah satu contohnya pada identifikasi parasit Chlamydia trachomatis, bakteri intraselular obligat yang merupakan penyakit menular seksual yang lazim di Amerika Utara dan Eropa. ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay
merupakan metode diagnostik untuk mendeteksi keberadaan dan identitas agen patogen dengan kepastian yang lengkap dengan menggunakan antibodi yang spesifik berikatan dengan antigen target dalam sampel biologis. ELISA ini terbagi atas dua, yaitu ELISA tidak langsung dan ELISA langsung. Prosedur ELISA tidak langsung melibatkan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu sampel yang sedang diuji diikat ke penyangga padat seperti plat mikrotiter plastik yang berisi lubang sampel. Kemudian yang kedua, antibodi primer yang spesifik terhadap antigen target ditambahkan ke sampel yang telah diikat, lalu dicuci untuk menghilangkan antibodi primer yang tidak terikat. Yang ketiga, yaitu antibodi sekunder ditambahkan. Antibodi ini mengikat secara spesifik pada antibodi primer dan terikat dengan enzim yang dapat mengkatalisis reaksi yang mengubah substrat tidak berwarna menjadi produk berwarna. Kemudian yang keempat, ada media tak berwarna ditambahkan, dan yang kelima, jumlah produk berwarna diamati dan diukur. Antibodi monoklonal. Molekul antibodi yang dihasilkan oleh garis sel yang dapat ditumbuhkan dalam kultur. Dalam sistem kekebalan tubuh mamalia, sel-sel limfatik dapat menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap zat asing atau antigen yang memicu respons imun. Antibodi monoklonal menyediakan sumber antibodi identik yang konsisten dan berkelanjutan yang digunakan sebagai agen diagnostik untuk terapeutik. Mereka dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan zat beracun dalam sampel klinis atau sebagai komponen dalam pengobatan. Proses pembentukan dan pemilihan sel hibrida dimulai dengan inokulasi tikus dengan antigen yang diinginkan. Setelah beberapa minggu, tikus diuji untuk menentukan respon imun yang berkembang. Jika respon imun terjadi, sel limpa dari limpa tikus diisolasi dan dicampur dengan sel mieloma yang tidak berfungsi enzim HGPRT. Campuran sel kemudian diperlakukan dengan polietilen glikol untuk memfasilitasi fusi sel. Setelah fusi sel termasuk sel mieloma, sel limpa, dan sel hibrida limpa mieloma. Setelah sekitar 10 hingga 14 hari, hanya sel hibrida limpa mieloma yang bertahan hidup dan tumbuh dalam media kultur. Sel-sel ini dapat digunakan sebagai sel hibrida yang menghasilkan antibodi tunggal dengan tinggi terhadap antigen target spesifik. Sistem biofluoresken dan bioluminesken. Protein yang memiliki sifat berpendar atau bercahaya secara alami atau dapat diinduksi untuk melakukannya dapat digunakan sebagai reporter biologis. Dalam sistem ini, gen yang mengode protein berpendar atau bercahaya ditempatkan di bawah kendali promotor yang merespons sinyal lingkungan tertentu. Ketika promotor diaktifkan, protein berpendar atau bercahaya dihasilkan sebagai respons dan sinyal ini dapat diukur. Salah satu contoh protein berpendar adalah protein fluoresen hijau yang diisolasi dari ubur-ubur Aucura victoria. Protein ini berpendar hijau saat terkena sinar ultraviolet dan penggunaannya sebagai molekul reporter telah merevolusi mikroskop fluoresensi. Protein fluoresen hijau dapat digunakan untuk memantau sel tumor dalam terapi gen, mengevaluasi respons sel terhadap obat dan terapi tertentu, memantau interaksi protein-protein, dan melacak perjalanan protein dalam terapi yang berbeda. Luciferase. Luciferase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi pancaran cahaya dan dapat diproduksi oleh berbagai organisme seperti bakteri, ganggang, jamur, ubur-ubur, serangga, udang, dan cumi-cumi. Gen luciferase dari bakteri disebut gen Lux. Sementara gen dari organisme lain yang paling banyak dipelajari adalah gen Lux yang digunakan pada kunang-kunang. Reaksi yang dikatalisis oleh luciferase kunang-kunang menghasilkan cahaya pada panjang gelombang 550 hingga 575 nanometer. Selain itu, sistem ini memerlukan penambahan luciferin senyawa organik dengan berat molekul rendah sebagai substrat reaksi bioluminescen. Biasanya, gen Lux digunakan bersama dengan sel eukariotik untuk aplikasi diagnostik molekuler. Biosensor mikroba. Biosensor mikroba merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi dengan mudah dan cepat sejumlah besar senyawa beracun yang dapat mencemari lingkungan. Bakteri yang secara konstitutif bioluminesensial merupakan kandidat yang baik sebagai pendeteksi polutan. Ketika terpapar polutan, bioluminesensi pada bakteri berkurang, memberikan indikasi keberadaan polutan. Selain biosensor mikroba, penelitian diagnostik molekuler juga mencakup metode pengujian aktivitas estrogenik pada senyawa kimia.
Sistem sederhana dan sensitif telah dikembangkan menggunakan sel ragi Saccharomyces cerevisiae yang telah dimodifikasi secara genetik. Sel-sel ragi ini dapat menghasilkan cahaya yang dapat diukur ketika terpapar senyawa estrogenik dalam kadar yang sangat rendah. Metode ini memungkinkan penyaringan cepat dari sejumlah besar senyawa estrogenik. Kemudian materi sistem diagnostik asam nukleat, di mana sistem asam nukleat ini digunakan untuk mendeteksi informasi genetik yang penting dalam suatu organisme. Hibridisasi asam nukleat menjadi dasar untuk pengujian yang cepat dan dapat diandalkan. Nah, di mana untuk melibatkan pencocokan basa nukleat yang tepat dan pembentukan ikatan hidrogen antara dua rangkaian nukleotida yang komplementer, di mana langkah-langkah umum dalam skema hibridisasi asam nukleat laboratorium meliputi yang pertama, mengikat DNA beruntai tunggal, di mana ini merupakan target ke penyangga membran. Nah, yang kedua yaitu menambahkan DNA beruntai tunggal berlabel atau probe untuk berpasangan dengan target DNA. Kemudian yang ketiga itu mencuci penyangga untuk menghilangkan probe berlebih yang tidak terikat. Nah, yang terakhir ini mendeteksi urutan hibrid yang terbentuk antara probe dan target DNA. Kemudian proses dari probe hibridisasi, di mana ini efektif, di mana harus memiliki tingkat spesifikitas yang tinggi. Dengan kata lain, harus berhibridisasi secara eksklusif ke urutan asam nukleat target yang dipilih. Mereka dapat membedakan antara dua atau lebih, di mana menentukan strain tertentu dalam suatu spesies atau mengidentifikasi perbedaan antar gem yang bergantung pada persyaratan protokol uji, dapat berupa DNA ataupun RNA yang dimana panjang nukleotidanya lebih dari 100 atau kurang dari 100 nukleotida. Setiap probe potensial yang dapat diuji ini memiliki kondisi sampel yang disimulasikan, termasuk kultur campuran untuk menentukan tingkat spesifikitas. Penting untuk dicatat bahwa pengetahuan tentang urutan genomik dari banyak bakteri patogen telah memfasilitasi identifikasi urutan DNA yang unik dapat digunakan sebagai probe. Kemudian itu diagnosis malaria, di mana malaria ini disebabkan oleh parasit yang dimana menyebabkan penyakit pada sekitar sepertiga populasi dunia, di mana prosedur diagnosis untuk diagnostik malaria ini telah dikembangkan menggunakan probe DNA yang sebagai alat deteksi. Saat ini diagnosis infeksi malaria dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis, hapusan darah atau deteksi antigen parasit yang menggunakan metode imunologi, di mana parasit menginfeksi dan menghancurkan sel darah merah, menyebabkan demam dan dalam kasus yang parah, kerusakan otak, ginjal, dan organ lainnya. Metode yang sensitif, sederhana, dan mudah diperlukan untuk mengidentifikasi sumber parasit di berbagai tempat, untuk menilai kemajuan program keberantasan untuk memfasilitasi pengobatan sejak dini. Kemudian prosedur imunologis untuk mendeteksi seperti ELISA cepat dan dapat otomatisasi. Prosedur tersebut tidak selalu membedakan antara infeksi saat ini ataupun masa lalu, karena prosedur tersebut dirancang hanya untuk mendeteksi antibodi dalam darah individu yang terkena. Kemudian ada deteksi di mana ini adalah agen penyebab penyakit yang ganas, yang pada penyakit ini parasit menyerang hati, limpa, kelenjar getah bening, dan sistem saraf pusat, tempat mereka berkembang biak dan menghancurkan sel yang terinfeksi, di mana cukup umum di Amerika. Nah, disebabkan oleh serangga dan bertanggung jawab atas kematian 50.000 per tahunnya, di mana diagnosis ini akut biasanya dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis dari sampel darah segar sebagai alternatif tes yang memakan waktu lebih lama, tetapi memastikan bahwa parasit tidak diabaikan, memerlukan pemberian darah pasien ke serangga yang tidak terinfeksi.
dan kemudian memeriksa dengan mikroskop isi usus serangga untuk mencari parasit sekitar 30 hingga 40 hari kemudian, di mana alternatifnya sebagai kemungkinan untuk prosedur yang kurang memuaskan, di mana beberapa tes berbasis PCR telah dikembangkan. Saat ini tes PCR untuk penyakit ini digunakan sebagai tambahan untuk prosedur diagnosis tradisional yang dapat digunakan secara luas. Prosedur hibridisasi non-radioaktif, di mana di banyak laboratorium hibridisasi asam nukleat secara rutin dideteksi dengan memberi label pada proba dengan isotop radioaktif, di mana umumnya fosfor 32, aktivasi spesifik yang tinggi memastikan rasio signal to noise yang sangat baik dalam sistem deteksi standar, di mana radioaktif dicampur dengan DNA target yang terikat pada penyangga membran. Setelah pendukung dicuci berbasis DNA non-hibridisasi, keberadaan radioaktif ditentukan dengan meletakkan membran pada film Zener X. Namun, fosfor 32 berumur pendek, di mana berpotensi bahaya dan memerlukan peralatan laboratorium khusus untuk penanganan dan pembuangan yang aman, sehingga sistem non-radioaktif untuk menunjukkan pembentukan DNA hibrid juga telah dikembangkan. Sistem deteksi non-radioaktif mencapai amplifikasi sinyal melalui konversi enzimatik dari substrat atau cemilu. Kemudian ada sebuah metode non-radioaktif baru untuk mendeteksi rangkaian spesifik asam nukleat melibatkan penggunaan di mana promeswar ini molekul khas memiliki panjang 25 nukleotida, 15 nukleotida di tengah melengkapi DNA target dan dirancang sedemikian rupa sehingga molekul beruntai tunggal ini terbentuk struktur di mana pasangan basa nukleotida di satu sama lain. Dalam larutan pada suatu suhu kamar dengan konformasi, molekul memastikan bahwa dekat satu sama lain, di mana ketika 15 nukleotida tengah dengan molekul berhibridisasi ke urutan DNA atau RNA target, di mana fluorofore dan pemadam pemisahan satu sama lain tidak padam, yaitu dengan prosedur ini kehati-hatian harus dilakukan untuk mempertahankan campuran reaksi pada suhu yang mendekati suhu sekitar. Karena suhu tinggi juga dapat menyebabkan nukleotida ini menjadi tidak berpasangan sehingga molekul berfluorensi. Kemudian ada sidik jari DNA, di mana DNA ini memiliki sampel biologis yang tertinggal di TKP, dapat dianalisa dan dibandingkan dengan DNA tersangka. Kecocokan antara bukti dan individu tertentu sangat membantu penuntutan. Selain itu, perbandingan DNA digunakan untuk menentukan apakah individu memiliki pola DNA yang mewakili dari panjang beberapa urutan satu sama lain individu. Karena variabilitas yang luas dengan DNA manusia, peluang menemukan dua individu dalam populasi dengan sidik jari DNA yang sama dengan satu dari dalam 105 hingga dalam 108. Oleh karena itu, pola-pola DNA individu berdasarkan DNA mini satelit hampir sama uniknya dengan sidik jari mereka. Kemudian ada RAPD, di mana tidak hanya penting untuk analisis forensik, tetapi juga berguna dalam membedakan kultivar tanaman yang berbeda. Penanda random atau RAPD yang dapat digunakan untuk tujuan ini dengan prosedur di mana biasanya dengan panjang 9 hingga 10, yang dimana tidak mengandung urutan yang memiliki kandungan hingga 80% ditambah dengan sampel DNA kromosom tanaman hampir semua urutan yang sudah cukup. Karena urutannya yang pendek, yang dimana ditambahkan berpasangan dengan DNA kromosom yang di banyak tempat, terkadang termasuk untaian berlawanan pada DNA target. Jumlah fragmen DNA yang diimplikasikan dalam sampel bergantung pada primer yang DNA yang digunakan.
Setiap kali primer yang sama digunakan, DNA target ya yang diimplikasikan akan sama. Substitusi nukleotida tunggal dalam primer akan menghasilkan perubahan lengkap pada pola RAPD, yang dimana dengan demikian sidik jari ini dari kultivar yang tanaman berbeda dapat dibandingkan ketika rangkaian primer yang sama digunakan. Untuk sidik jari DNA dari dua jalur tanaman dan kultivar yang sangat mirip, seringkali diperlukan prosedur RAPD yang sejumlah primer yang berbeda dengan yang diketahui. Kemudian ada PCR waktu nyata, di mana ini merupakan metode yang melibatkan pembebelan DNA yang diamplifikasi dalam PCR yang berwarna. Dengan metode ini dihasilkan pewarna yang terikat pada DNA yang dimana secara langsung PCR ini warna nyata ini memungkinkan pengukuran jumlah fragmen DNA tertentu dalam bahan awal, dimana yang menjadi nyata 4 fase. Fase awal ini merupakan fase linear yang dimana emisi yang belum naik di atas tingkat latar belakang, yang kemudian mencapai ambang yang signifikan lebih tinggi daripada latar belakang. Jumlah produk DNA melibatkan 2 setiap siklus. PCR waktu nyata digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pemantauan infeksi parasit seperti deteksi kontaminasi dalam sampel makanan. Metode ini memiliki keunggulan sensitivitas yang tinggi dengan waktu analisis relatif singkat dibandingkan dengan metode konvensional. Kemudian ada PCR kuantitatif, di mana merupakan metode yang menggabungkan spesifikasi antibodi dengan meningkatkan spesifitas dalam pengujian imunologi. Metode ini berguna untuk mendeteksi tingkat mikroorganisme patogen yang rendah namun masih berpotensi berbahaya. Kemudian ada penentuan keturunan, di mana terdapat 3 jenis DNA, yang dimana DNA autosomal, DNA ayah atau yang biasa dikenal dengan kromosom Y, DNA ibu dengan kromosom X, di mana prosedurnya ini meliputi 4. Yang pertama, DNA diekstrak dan diamplifikasi menggunakan PCR dengan primer yang menargetkan wilayah genom tertentu. Kemudian sampel DNA dipisahkan berdasarkan ukuran menggunakan elektroforesis kapiler. Kemudian yang ketiga, jika primer PCR diberi label fluoresesen, pola pita DNA yang khas terbentuk. Yang terakhir adalah ukuran pita DNA yang diamplifikasi di lokasi tertentu disebut sebagai alel. Nah, analisis keturunan dapat dilakukan dengan memeriksa SNP dalam DNA individu. Kemudian yang terakhir adalah membandingkannya dengan individu lainnya dalam populasi. Kemudian ada diagnosis molekuler penyakit genetik, kemampuan untuk mendiagnosis terjadinya bahwa penyakit bawaan tertentu pada manusia pada tingkat genetik memungkinkan individu untuk mengetahui apakah mereka atau keturunan beresiko. Analisis DNA dapat digunakan untuk mengidentifikasi membawa kelainan untuk diagnosis kode genetik yang serius. Untuk diagnosis yang dini sebelum timbulnya gejala, di mana tes pada tingkat DNA ini bersifat definitif untuk menentukan keberadaan mutasi genetik tertentu. Sebelum pengujian genetik bergantung hampir secara eksklusif pada pengujian biokimia yang menilai ada tidaknya produk gen. Tes DNA ini bagaimanapun tidak memerlukan untuk mendeteksi gen muatan, sehingga memungkinkan secara teoritis untuk mengembangkan tes screening untuk semua penyakit jantung. Nah, kita dapat lihat bahwa diagram alir sistem otomatis mengidentifikasi mikroba patogen dalam sampel lingkungan, di mana ekstrak DNA dalam distribusi ke dalam sumur pelat mikrofilter, di mana untuk memperkuat DNA PCR dengan primer berbeda di setiap sumur, yang dimana hasil akhirnya akan menganalisis dengan spektroskopi massa elektrospray.
Ya, selanjutnya screening untuk cystic fibrosis. Seringkali screening untuk penyakit genetik agak rumit. Hal ini mencerminkan bahwa alih-alih penyakit menjadi konsekuensi dari satu perubahan pada DNA tipe liar, seperti kasus anemia sel sabit, bahwa penyakit disebabkan oleh salah satu dari sejumlah besar perubahan genetik pada DNA normal untuk gen tersebut. Tes diagnosis saat ini untuk cystic fibrosis mencakup beberapa teknik berbeda. Salah satu metode yang paling banyak digunakan adalah oligonukleotida dot atau blot seperti alel. Kemudian dengan teknik ini DNA genomik atau cDNA dari individu diamplifikasi oleh PCR dan setelah transfer ke membran dihibridisasi kemudian ke probe oligonukleotida berlabel untuk gen muatan dan tipe liar. Dengan cara ini kita dapat membedakan antara individu normal pembawa fibrosis cystic dan individu yang terkena fibrosis cystic. Dengan teknik ini, probe atau kompleks probe target dapat diberi label dengan berbagai cara, termasuk penggunaan radioaktivitas enzim yang menghasilkan perubahan warna ketika bekerja pada substrat tersebut. Selanjutnya yaitu anemia sel sabit. Anemia sel sabit adalah penyakit genetik yang merupakan hasil dari perubahan oksida nukleus tunggal pada kodon untuk asam amino ke-6 dari rantai Y molekul hemoglobin. Gen anemia sel sabit terjadi dengan frekuensi tinggi di antara orang kulit hitam Afrika dan keturunan mereka serta pada populasi Hispanik. Screening pembawa untuk gen anemia sel sabit secara rutin dilakukan di Amerika Serikat sehingga individu yang berisiko menularkan gen ke keturunannya dan diidentifikasi. Kemudian ada prosedur PCR atau olah. Secara keseluruhan, sistem PCR atau olah bersifat cepat, sensitif, dan sangat spesifik. Bahkan telah diotomatisasi dengan workstation robot untuk melakukan langkah-langkah prosedur pengujian. Dengan kondisi tersebut, sebanyak 1.200 reaksi ligasi dapat dilakukan per hari. Uji reaksi berantai ligase adalah varian yang lebih sederhana meskipun kurang sensitif dari sistem PCR atau olah. Selanjutnya yaitu probe gembok. Probe gembok adalah oligonukleotida yang melengkapi urutan target DNA atau RNA pada ujung 5 aksen dan 3 aksen, tetapi tidak pada bagian tengahnya. Selanjutnya yaitu genotipe dengan primer PCR berlabel. Fluoresensi primer PCR yang diberi label dengan pewarna fluoresen yang berbeda dapat digunakan dalam pengembangan sistem deteksi berbasis warna non-radioaktif. Untuk perbedaan antara DNA muatan dan tipe liar, PCR dilakukan dengan 2 primer yang berbeda. Salah satunya persis melengkapi DNA tipe liar dan diberi label pada ujung 5-nya dengan rodamin merah. Yang lainnya melengkapi DNA muatan dan diberi label pada ujung 5-nya dengan fluoresen hijau. Selanjutnya yaitu Taqman assay. Protokol Taqman digunakan untuk memeriksa individu untuk keberadaan SNP yang merupakan indikasi dari beberapa penyakit genetik dipopulerkan oleh salah satu perusahaan tertentu. Ini didasarkan pada aktivitas nukleose 5Y dari Taq polimerase yang biasa digunakan untuk memperkuat DNA dalam aplikasi PCR. Untuk memantau alel tipe liar dan muatan secara bersamaan, 2 probe Taqman digunakan. Materi selanjutnya yaitu terapi protein. Isolasi cDNA IFN mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mRNA fraksi ukuran diisolasi dari leukosit manusia, ditranskripsi balik dan dimasukkan ke situs PSTL dari plasmid PBR322. Sekitar 6.000 klon yang dihasilkan setelah transformasi E. coli dibagi menjadi 12 kolom dengan masing-masing 512 klon. Kumpulan klon individu diuji untuk mempercepat proses identifikasi. Kemudian DNA plasmid dari setiap kumpulan dihibridisasi menjadi persiapan mRNA IFN mentah. Kemudian mRNA memasukkan yang berhibridisasi ke DNA plasmid dipisahkan dari hibrida DNA mRNA
hasil cloning dan diterjemahkan dalam sistem sintesis protein bebas sel. Kemudian setiap campuran translasi diuji aktivitas antivirus IFN. Kumpulan yang menunjukkan aktivitas IFN berisi setidaknya satu klon dengan cDNA yang digabungkan menjadi mRNA IFN. Kumpulan-kumpulan positif dibagi menjadi 8 subkelompok yang masing-masing terdiri dari 64 klon dan diuji ulang, yaitu langkah 3 sampai 5 diulangi. Proses pengelompokan ini diulang sampai klon dengan cDNA lengkap untuk IFN manusia diidentifikasi. Interferon manusia. Setelah isolasi gen IFN pertama, para peneliti menemukan bahwa terdapat sejumlah IFN yang berbeda. Berdasarkan ikatan sifat kimia dan biologi, IFN dapat diklasifikasikan seperti disebutkan di atas menjadi 3 kelompok berbeda. IFN disintesis dalam sel yang telah terpapar virus atau RNA. Virus IFN disintesis sebagai respon terhadap agen perangsang pertumbuhan sel yang dikodekan oleh sebuah keluarga. Selanjutnya yaitu pengocokan gen interferon. Beberapa kelompok penelitian telah mencoba merekayasa IFN dengan sifat gabungan berdasarkan anggota berbeda-beda dari keluarga gen IFN yang bervariasi dalam luasan dan spesifitas aktivitas antivirusnya. Secara teoritis, hal ini dapat dicapai dengan menyambung sebagian dari satu gen IFN dengan sekuens DNA dari gen IFN yang berbeda untuk membuat setelah translasi protein hibrid yang menunjukkan sifat baru, yaitu sifat yang berbeda dari salah satu dari gen yang penyumbang. Selanjutnya yaitu interferon yang bekerja lebih lama. Infeksi virus hepatitis C adalah salah satu penyebab penyakit hati yang paling umum yang menyerang hampir 200 juta orang di seluruh dunia. Banyak dari individu ini akhirnya berkembang menjadi sirosis hati atau karsinoma hepatoselular. Selanjutnya yaitu hormon pertumbuhan manusia adalah protein hipofisis asam amino 119 dengan massa molekul 22.125 Dalton. Hormon pertumbuhan manusia adalah salah satu protein terapeutik pertama di dunia yang disetujui untuk digunakan manusia. Selanjutnya yaitu hormon pertumbuhan rekombinan. Venu diproduksi dari dipasarkan oleh genetik mulai tahun 1985, memiliki urutan asam amino yang identik dengan hormon pertumbuhan manusia. Hormon pertumbuhan manusia untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan selama terapi, diharapkan hormon pertumbuhan manusia hanya mengikat reseptor hormon pertumbuhan. Selanjutnya ada diagnosis molekuler penyakit genetik. Metode lain yang telah dirancang untuk memperpanjang masa aktif hormon pertumbuhan manusia termasuk menggabungkan urutan pengkodean ujung C terminal hormon pertumbuhan manusia atau 22 KDA dengan ujung N terminal serum albumin manusia. Protein fusi ini disebut albutropin yang memiliki massa molekul 89 KDA dan diproduksi oleh strain ragi yang telah dimodifikasi secara genetik sehingga protein yang dihasilkan memiliki jumlah modifikasi pasca translasi yang minimal. Selanjutnya ada tumor nekrosis faktor alfa. Sementara sejumlah penelitian telah dengan jelas menunjukkan bahwa tumor nekrosis faktor alfa adalah agen antitumor yang kuat. Namun belum banyak digunakan dalam kapasitas ini karena toksisitasnya yang parah. Selanjutnya ada enzim. Yang pertama ada DNase1 di mana fibrosis kistik adalah salah satu penyakit keturunan fatal yang paling umum di antara orang-orang di Eropa dan keturunannya dengan sekitar 30.000 kasus terdiagnosis di Amerika Serikat dan 23.000 kasus lainnya di Kanada dan Eropa. Selanjutnya ada alginate liase. Alginate adalah polimer polisakarida yang diproduksi oleh berbagai rumput laut dan bakteri tanah dan laut. Sifat alginat tertentu bergantung pada jumlah relatif dan distribusi kedua sakarida. Misalnya bentangan residu liglurunate membentuk ikatan silang antara rantai dan
intrasin, dan mengikat ion kalsium. Alginat adalah polimer polisakarida yang diproduksi oleh berbagai rumput laut dan bakteri tanah dan laut. Alginase terdiri dari rantai gula, D-manuronate, dan gluronat. Sifat algina tertentu bergantung pada jumlah relatif dan didistribusikan kedua sakarida. Yang pertama ada fenilalanin amonia liase, penyakit genetik manusia. Fenilketonuria terjadi akibat gangguan fungsi enzim fenilalanin hidrokilase. Selanjutnya ada satu antiripsin, di mana pemrosesan sejumlah protein, prekursor virus dan bakteri patogen yang berbeda oleh protease manusia terjadi ketika protease mengenal urutan asam amino. Selanjutnya ada glikosidase, di mana sistem golongan darah A, B, O didasarkan pada ada atau tidaknya residu karbohidrat spesifik pada permukaan eritrosit, sel endotel, dan beberapa sel epitel. Selanjutnya ada bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat merupakan bakteri yang dominan yang terjadi di dalam tubuh selama proses fermentasi urutan yang dibuat secara tradisional. Berikut ada beberapa bakteri asam laktat yang ada pada makanan. Yang pertama ada Aerococcus, Bifidobacterium, Carnobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, dan Echinococcus, Pediococcus, Streptococcus, Tetragonococcus, Phagococcus, dan Weisela. Interleukin 10, di mana colitis ulcerativa dan penyakit Crohn, keduanya penyakit pada saluran usus, mempengaruhi sekitar 1 dari setiap 500 hingga 1.000 orang di negara maju di dunia. Perawatan untuk penyakit Crohn seringkali termasuk mencoba menurunkan kadar sitokin. Pekerja lain telah menargetkan interleukin 10 sebagai alat untuk mengendalikan penyakit Crohn karena memodulasi sel T pengatur yang mengontrol respon inflamasi terhadap antigen usus. Selanjutnya ada leptin. Leptin adalah hormon yang dibuat oleh sel lemak. Tugasnya yaitu mengendalikan nafsu makan serta rasa lapar. Diperkirakan sekitar 30% populasi Amerika Utara dan 20% populasi Eropa kelebihan berat badan. Selain itu, orang Amerika Utara menghabiskan puluhan miliar dolar setiap tahun untuk berbagai skema penurunan berat badan, yang sebagian besar tidak berhasil. Selanjutnya ada penghambat HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Di seluruh dunia, cara penurunan HIV yang dominan adalah melalui kontak heteroseksual. Salah satu cara yang mungkin untuk melindungi perempuan yaitu saat ini terdiri dari sekitar setengah dari semua kasus baru HIV/AIDS terhadap infeksi HIV adalah mikrobisida topikal yang diberikan oleh strain Lactobacillus vagina hidup yang mencegah infeksi HIV langsung pada permukaan mukosa. Selanjutnya ada antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal merupakan protein yang dibuat di laboratorium yang bekerja dengan cara meniru kemampuan sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan infeksi virus atau imunoterapi dan patogen berbahaya lainnya. Antibodi yang lebih baru dengan tingkat imunogenitas yang sangat berkurang pada manusia. Selanjutnya ada struktur dan fungsi antibodi monoklonal. Molekul antibodi atau imunoglobulin terdiri dari 2 rantai protein ringan identik dan 2 rantai protein berat identik yang disatukan oleh ikatan hidrogen dan hubungan disulfida yang terlokalisasi dengan tepat. Selanjutnya ada antibodi rekombinan. Sifat modular dari fungsi antibodi telah memungkinkan untuk mengubah antibodi monoklonal tikus menjadi antibodi yang memiliki beberapa segmen manusia tetapi masih mempertahankan spesifitas pengikatan antigen aslinya. Molekul hibrid ini disebut antibodi kimerik atau dengan rangkaian manusia yang lebih banyak antibodi yang dimanusiakan. Perbedaan antara simerik dan antibodi monoklonal tikus yang dimanusiakan bergantung pada bagian mana dari antibodi tikus yang dihilangkan. Selanjutnya ada antibodi monoklonal manusia di mana kromosom manusia dari sel myeloma limfosit tikus manusia menyatu selama pembentukan hibridoma tidak stabil dan sel-sel menghasilkan antibodi monoklonal manusia jarang terbentuk sampai saat ini. Tidak ada garis sel myeloma manusia yang ditentukan yang dapat menggantikan garis sel myeloma tikus dalam prosedur ini. Selanjutnya ada fragmen antibodi, di mana antibodi yang terjadi secara alami adalah reagen
penargetan yang sangat spesifik yang memberi hewan sarana yang kuat untuk mempertahankan diri terhadap berbagai organisme patogen dan racun. Imunoglobulin G atau IgG adalah antibodi utama yang ditemukan dalam serum mamalia dan merupakan bentuk asli yang hampir secara eksklusif digunakan dalam antibodi terapeutik. Fakta bahwa molekul IgG memiliki dua situs identik yang berkaitan dengan dua antigen identik yaitu bivalen umumnya meningkatkan keefektifan secara in vitro. Selanjutnya ada antibodi kanker. Sejumlah antibodi terapeutik yang diarahkan melawan determinan antigenik protein pada permukaan sel kanker telah dipilih karena protein diekspresikan secara berlebihan dibandingkan dengan yang ada pada sel non-kanker. Sayangnya, antibodi yang diarahkan terhadap protein ini juga dapat berkaitan dengan beberapa sel non-kanker yang mengekspresikan antigen yang sama atau serupa. Dan pendekatan ini hanya memberi penelitian sejumlah target untuk antibodi terapeutik. Salah satu cara untuk memilih target permukaan sel tambahan adalah dengan mengidentifikasi protein yang ekspresi diinduksi secara selektif dalam sel tumor yang terpapar obat kemoterapi ketika sel kanker kolorektal diobati dengan obat irinotecan yang merupakan penghambat topoisomerase dan biasanya digunakan untuk mengobati jenis kanker. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan sedikit terkait dengan diagnostik molekuler dan terapi protein. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.